Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa juga Sarah, kalau kita melihat kan pandemi COVID-19 ini sekarang sudah memasuki di Indonesia ya khususnya ya, ini juga lagi proses vaksinasi. Jadi banyak sekali pemberitaan-pemberitaan terkait dengan vaksinasi, tapi terkait dengan vaksinasi ternyata banyak juga loh pemirsa dan juga Sarah orang yang kemudian takut sama jarum suntik. Betul sekali Jason, bahkan video-video mereka yang akan disuntik menjadi viral dan juga menjadi pertanyaan nih, kenapa kok bisa? Nah, ketakutan pada jarum suntik memang menjadi fenomena yang kerap kita temui selama program vaksinasi COVID-19. Data sendiri dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat menyebut ada sekitar 7% orang dewasa menghindari imunisasi atau perawatan medis akibat takut untuk disuntik nih Jason. Nah, ini menurut data University of Massachusetts Medical School, ternyata kecemasan atau ketakutan terhadap jarum suntik dialami sedikitnya seperempat orang dewasa. Baru alkohol dikasih alkohol. Baru alkohol, belum disuntik baru alkohol. Pemirsa, seperti inilah yang dialami momen-momen salah satu anggota kepolisian di Polres Majene, Sulawesi Barat. Fobia pada jarum suntik menjadi tantangan tersendiri dalam menerima vaksin COVID-19. Akhirnya anggota Polres Majene ini berhasil mendapatkan vaksinasi COVID-19 setelah sebelumnya dibujuk hingga berupaya ditenangkan oleh rekannya. Dan pemirsa, fobia jarum suntik juga dialami oleh anggota Polsek Kota Utara, Gorontalo saat menerima vaksinasi COVID-19. Bribka Irfan Kamumu mengaku dirinya takut pada jarum suntik akibat mengalami trauma saat masih berada di sekolah dasar. Tidak ayal saat proses vaksinasinya pun dirinya harus menghadapi rasa takut akan jarum suntik yang bisa kita lihat bersama di video ini. Ya, misal mungkin bagi Anda yang baru saja menyaksikan video tadi, cuplikan tadi orang yang sedang divaksinasi, mungkin kelihatannya lucu ya, kok kayaknya takut banget sampai harus ditenangkan begitu ya. Tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam lagi, mungkin saja ada faktor-faktor traumatis misalnya yang kemudian bisa mempengaruhi seorang akhirnya bisa takut sama jarum suntik, ya nggak sih, Zat? Betul sekali Jason, tidak boleh kita anggap sepele saja karena memang ini bisa berujung pada hal serius, bahkan ini juga bisa mempengaruhi saat kita membutuhkan kondisi-kondisi atau perawatan medis tertentu, terutama seperti saat ini di mana kita saat membutuhkan vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan herd immunity. Nah, untuk membahas lebih lanjut sebenarnya seperti apa penyebab dari fobia atau ketakutan jarum suntik yang berlebihan, kita membahas lebih lanjut dengan bagaimana kita bisa mengatasinya. Ini sudah ada psikolog Elizabeth Santosa yang bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Iya, kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Lizzie. Hai, selamat pagi Mbak Lizzie. Bisa mendengar Jason dan Sarah dari studio? Yes, bisa dengar. Jason dan Sarah bisa dengar saya? Iya, bisa. Mbak Lizzie, ini mau langsung saja ini Mbak Lizzie, terkait dengan ketakutan atau fobia orang terhadap jarum suntik. Ini sebenarnya penyebabnya, triggernya apa sih sebenarnya Mbak Lizzie secara psikologis? Oke, jadi kalau kita takut sama jarum suntik bisa jadi ya asumsinya dikarenakan waktu masih kecil pernah disuntik
misalnya nangis, muntah-muntah gitu, dan memori itu masih tersimpan emosinya, ingatannya dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, bisa juga belum pernah disuntik tapi diprovokasi oleh lingkungan sekitar tentang sakit loh, udah gitu nonton atau lihat sosial media di mana kalau disuntik itu ada yang sampai jerit-jerit, nangis-nangis. Nah itu menimbulkan persepsi yang ketakutan yang bisa bikin emosi kita juga jadi makin intens gitu. Oke, Mbak Lizzy. Nah, kalau kita bandingkan ketakutan akan jarum suntik dan juga fobia jarum suntik, is this the same thing atau ada level yang berbeda? Kapan bisa dinyatakan ini termasuk kategori fobia, bukan ketakutan biasa? Gini Sarah, kita takut nggak sama ular? Sarah sama saya sih takut sih kayaknya kalau itu. Kami takut nih Mbak Lizzy. Iya, jadi kita takut sama ular atau fobi sama ular. Nah, balik lagi, fobia itu adalah ketakutan yang dialami oleh manusia, tapi dalam tingkat yang sangat akut dan biasanya tidaklah wajar. Ya, tapi kalau orang bilang orang takut sama fobia sama ular, saya belum nemu ada manusia yang selain pawang ular gitu yang bilang dirinya nggak takut gitu. So of course kadang-kadang banyak masyarakat yang salah mengartikan antara takut sama fobia. Nah untuk jarum suntik, kalau tadi Sarah mengatakan 7%, berarti apa? 93% biasanya tidak terlalu takut. Paling cuma sedikit aja tapi nggak sampai level akut. Yang 7% bisa saya katakan ya mereka adalah golongan yang fobia atau level ketakutan atau anxiety yang sangat tinggi gitu. Oke, Mbak Lizzy, kalau kita ngomongin soal upaya penanganannya, ada nggak sih sebenarnya solusi yang bisa dilakukan supaya orang-orang yang mungkin takut atau mungkin juga sudah masuk dalam kategori fobia ini kemudian bisa berani untuk disuntik dan juga menerima vaksinasi? Jason tahu dong ya kalau ngomongin soal vaksinasi nggak cuma vaksinasi aja, tapi juga urusan masalah swab menswab itu juga bisa menimbulkan ketakutan ya. Apalagi untuk masalah mencolok hidung gitu, itu sesuatu hal yang besar atau aneh gitu ya. Kalau udah diimunisasi udah biasa. Nah untuk masalah ketakutan ini kalau Jason tanya tipsnya ada banyak dan saya terapkan ini juga kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa, yaitu biasanya sebelum datang hari H untuk disuntik kita kasih sugesti kalimat yang lebih positif gitu, nggak apa-apa. Lalu nanti ketika datang ya kita minta juga tim medis untuk membantu untuk mencairkan suasana gitu. Kebayangkan kalau di rumah sakit kalau ada anak satu nangis dan yang lainnya nangis, itu sama saja terjadi pada saat orang dewasa. Satu ada yang teriak-teriak, suasana menjadi tegang dan mencekam pada saat vaksinasi. Jadi harus dibawa lebih easy, lebih santai, banyak tawa. Bapaknya misalnya sakit, tuh kan Pak nggak sakit kan? Nggak sakit. Di banyak bercanda itu sangat membantu mengurangi ketegangan, waspada. Bisa saja waspada ada ketakutan karena jarum suntik. Atau bisa saja ketakutan itu bukan karena jarum suntik, tapi ada berita-berita miring yang mengatakan bahwa vaksinasi dapat berefek negatif. Nah itu kan bisa juga membuat dirinya ketakutan, tidak selalu dengan jarum suntiknya. Benar ya, Jason, Sarah? Oke, nah Mbak Lizzy, kalau kita lihat tadi ada beberapa berita yang mengaku mereka fobia atau takut jarum suntik karena trauma saat masa kecil. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih Mbak Lizzy diobatin atau orang tua melihat, aduh anaknya takut nih pergi ke dokter disuntik, takut nanti fobia di masa yang akan datang, terus diobatin sehingga mereka tidak lagi ketakutan. Caranya gimana? Bisa Sarah, kalau anaknya udah ketakutan, berarti sebelum kita datang, kita biasanya tuh kalau anak ketakutan harus kita resolusi, kebawa sampai dewasa, kalau tidak pernah terselesaikan begitu di masa lalunya. Jadi kalau untuk anak-anak saya, misalnya mau vaksin, kalau ke dokter itu biasanya saya, kalau saya duluan yang bisa vaksin, saya selalu memberikan satu muka yang it's alright, and then bisa senyum gitu, nggak apa-apa kok, it's alright, oke, and then setelah mereka giliran mereka, saya minta mereka untuk memegang tangan saya untuk biasanya membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi kalau untuk dewasa atau anak yang merasa takut pada saat vaksinasi ditemani boleh saja. Cuman memang saya mesti lihat dulu itu protokol kesehatannya boleh apa enggak ya dipegang gitu ya untuk ditemani. Tapi kalau kita bisa membuat suasana lebih humor, guyon, itu bisa meminimalisir ketegangan. Oke, membuat nyaman ya Mbak Lizzy. Tapi saya juga penasaran nih, kami juga penasaran,
untuk seorang anak atau saat pribadi kita lihat gejala apa sih yang patut diwaspadai dan masuk kategori fobia? Ketakutan berlebihan seperti apa? Kalau dikatakan Mbak Lizzy tadi, apa kita takut ular? Iya. Tapi apa fobia ular? Belum tentu. Gejala-gejala apa nih yang harus kita waspadai? Nah, gejala-gejalanya tadi persis video yang tadi ditampilkan, yang bikin Jason tuh sampai ngakak-ngakak gitu. It's a behavior yang saya lihat berlebihan, ya. Takut itu biasa kok. Terus terang, setiap kali ada jarum suntik di tangan, kita kan tidak pernah melihat jarum suntik setiap hari. Sesuatu hal yang baru, ya. Biasanya kan dokter selalu katakan tarik napas. Nah, kalau yang belum baru duduk sudah jerit-jerit, ya, guling-guling. Nah, itu biasanya adalah perilaku-perilaku yang perlu kita waspadai, ketakutan yang berlebih terhadap jarum suntik, begitu. Oke, Mbak Lizzy, ini terakhir terkait dengan apa yang tadi Mbak Lizzy ungkapkan sebelumnya. Ini menarik. Tidak hanya soal vaksinasinya, tapi soal swab antigen misalnya, PCR yang dengan metodenya adalah dicolok begitu kan. Ini ternyata juga berpengaruh, bikin orang lebih takut lagi sama vaksinasi. Nah, ini pengaruhnya seperti apa? Terus yang terakhir terkait sama peran dari tenaga medis ini seharusnya seperti apa sih supaya membuat orang-orang yang akan divaksin bisa lebih nyaman? Kalau boleh jujur, saya melakukan 2 kali PCR di luar negeri kebetulan. Satu medisnya mukanya strength banget dan saya mengalami ketakutan yang cukup nggak bisa saya katakan luar biasa, tapi sempat pingin kabur. Aduh, entar dulu ya. Dikarenakan kenapa? Gitu ya, Saat iya benar, tenaga medisnya itu mukanya strict, tidak menenangkan. Dan sebelumnya saya melihat suami saya yang pada saat di PCR seperti ini. Jadi saya langsung bereaksi, kita sebagai manusia bereaksi. Tapi pada saat kembali ke Indonesia, tim medisnya mungkin lebih ramah-ramah ya. Terus lebih ramah-ramah, lebih membuat diri nyaman, santun pula begitu, sehingga saya tidak pernah lagi mengalami ketakutan. Jadi saya mau mengatakan berdasarkan pengalaman saya ya, bahwa tenaga medis yang melakukan vaksinasi atau swab itu juga berperan penting terhadap level rasa kecemasan pada pasiennya. Jadi harapannya adalah kalau bisa ketika melakukan vaksinasi massal, ada tenaga medis atau satu orang yang memang bisa membantu, baik itu menggunakan mic, membuat suasana para pasien lain atau para calon yang akan divaksinasi lebih baik secara mood, bisa lewat guyon, atau juga kata-kata yang lebih tadi dikatakan oleh Sarah membuat nyaman. Yang kedua adalah yang melakukan suntik, ya kalau bisa banyak senyum. Senyum itu sangat healing, very powerful, membuat kita menjadi lebih nyaman dan adem. Oke, gitu. Mbak Lizzy. Berarti tidak boleh sepelekan senyum dan juga keramahan. Dan untung ya, dikatakan Mbak Lizzy tadi, banyak ditemukan di tenaga medis kita di Indonesia. Terima kasih Mbak Elizabeth Santosa sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Yes, kuncinya adalah sebenarnya mindset-nya harus positif dulu ya. Sarah dan juga pemirsa, sebelum disuntik atau divaksin, kita harus benar-benar positif pikirannya. Nggak boleh mikir yang aneh-aneh, apalagi termakan sama sugesti-sugesti yang negatif. Dan informasi-informasi yang misleading ataupun hoax nih pemirsa. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu kembali di Selamat Pagi Indonesia, tetapi kami akan kembali lagi dan berbagi informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.